Genshin sudah berusia 5 tahun, dan di patch Luna 1 ini, untuk kedua kalinya, Genshin membagikan selektor karakter bintang 5 standar secara gratis. Bagaimana? Sudah diambil? Ya ambillah. Sayang kalau nggak diambil, gratis kan? Tapi, apa karakter-karakter ini masih mampu keep up di North Korea sekarang? Apakah karakter bintang 5 dari banner permanen di Genshin memang sejelek apa yang dikatakan oleh kebanyakan player? Sebelumnya, saya akan disclaimer dulu. Daftar ini adalah pendapat subjektif saya berdasarkan pengalaman saya bermain Genshin. Jadi pasti akan ada perbedaan pendapat. Kalau begitu, bersama saya, Bapak-Bapak Wibu Bang Cop, mari kita mulai membicarakan tentang B5 standar, worst atau tidak. なら、物語のために来たわけじゃない。だろ？その通り。俺は月のために来た。Secara meta, 8 karakter limited standar Genshin bisa dibilang sudah tidak relevan dengan keadaan Genshin yang sekarang. Ini mungkin pendapat yang terlalu keras, tapi saya yakin bisa dibilang valid. Seluruh karakter yang ada di banner standar itu sudah tergantikan, tanpa terkecuali. Di patch Luna 1 dan kedepannya, untungnya masih ada satu kegunaan dari sebuah karakter standar ini, yaitu buat kalian yang mengincar Masterless Stella Fortuna. Kalau karakter standar ini sudah konstelasi maksimal atau C6, maka kamu bisa mendapatkan Masterless Stella Fortuna buat menembus batas level karaktermu untuk naik ke level 95 atau sampai 100. Di luar alasan barusan, nggak ada harganya sama sekali. Karena itu pembahasan karakter bintang 5 standar akan kita mulai dari yang pertama dari bawah. Siapa lagi? Qiqi. Singkat saja, kalau kalian mendapatkan dia, ya sial. Kecuali kalau kalian mau koleksi atau ngincer Stella Fortuna yang saya sebutkan tadi, ya silahkan saja. Jujur ya, Qiqi itu makainya sulit, partikelnya kering, burstnya jelek, cuma bisa heal, damage-nya kecil. Kata-kata saya sangat ketus, tapi faktanya ada alasan valid kenapa Qiqi dianggap sebagai salah satu karakter bintang 5 terburuk di Genshin. Sebenarnya buat pemula, Qiqi masih bisa bantu di awal-awal game. Heal-nya cukup deras, dan bisa bantu progres kalian. Namun semakin jauh, kalian akan sadar Qiqi itu hanya terpakai sampai fase awal permainan saja. Saya sarankan jangan di level up lebih dari level 40, biar kalian tidak buang-buang resource kalian yang terbatas. Selanjutnya, kita bicara tentang Dehya. Sebenarnya Dehya bukan karakter yang jelek. Hanya saja, waktu bikin kitnya, tim developer sepertinya habis menikmati Aibon. Nggak tahu mau dibawa ke arah mana. Kita ditis begitu powerfulnya Dehya dan di story, dan ironisnya Dehya tidak dikasih kit yang sesuai image gaharnya sebagai singa betina di padang pasir. Dia nggak masuk komposisi mono pyro, nggak masuk burning, apalagi burgeon. Saya bingung, player bingung, Dehya sendiri mungkin juga ikut bingung. In the end, peran Dehya mentoknya ya tank fleksibel buat mitigasi damage plus ketahanan interupsi aja, yang sejujurnya nggak terlalu penting juga. Untuk konstelasi, dengan C2, skillnya punya uptime permanen dan memungkinkan penggunaan senjata EM murni kayak Melt Flower atau Makaira Aquamarine. Kalaupun kami akhirnya bisa men-C6kan Dehya kamu, itu cuma bikin peningkatan burst yang cukup lumayan tapi tetap terasa biasa aja. Selanjutnya, kita punya Yume Mizuki. Siluman tapir pemegang Vision Anemo bersenjatakan katalis yang jadi karakter yang kontroversial di kemunculannya pertama kali. Desain karakternya dari visual maupun animasi jelas menawan, atau mungkin lebih tepatnya sensual. Terlepas dari itu semua, kitnya justru menuai pro dan kontra. Mizuki ini tipikal karakter yang serba ada, bisa semuanya. Tapi setengah-setengah. Dia bisa healing, bisa juga support, tapi dia adalah karakter on-field, khusus swirl, reaksi swirl. Sayangnya fungsi on-field ini tidak benar-benar didukung dengan kit yang proper, dan seperti biasanya karakter Anemo, artifak jadi penyelamat. Sayangnya, seperti kebanyakan karakter standar bintang 5, tapir gigantic seksual ini nanggung. Dia benar-benar ketolong sama artifak Viridian Vener dan senjata yang dipasangin. Ya, setidaknya C6 bisa bantu ningkatin Viridiannya Mizuki ya, meskipun nggak naik-naik banget.
Gimana dengan raja DPS kita? Juragan Miros Mondstadt ini sempat jadi pyro DPS andalan di awal-awal Genshin 9, namun akhirnya kena power creep. Biar objektif, sebenarnya Diluc masih cukup terpakai, terutama bagi player pemula. Kedatangan Xianyun Mami Bango ini berhasil mengangkat Diluc di tim plunging Vaporize-nya bersama Furina dan Bennett, karena Diluc sendiri adalah karakter dengan scaling damage plunging attack terbesar sampai saat ini. Cocok dengan mainnya Xianyun. Untuk konstelasi, Diluc tidak terlalu butuh karena peningkatannya juga tidak terlalu signifikan. Apakah masih relevan dan berharga kalau kalian kalah Red Off dapat Diluc? Kalau kalian punya Xianyun, iya. Kalau kalian masih pemula dan belum punya DPS Pyro bintang 5, iya. Selain dua alasan itu, enggak. Kita pindah ke First Love Genshin karakter buat saya. Banyak orang, terutama yang baru main Genshin, jatuh cinta dengan desain Keqing. Rambut ungu, baju elegan, tegas tapi imut, animasi burst-nya keren, dan tsundere. Membuat Keqing jadi salah satu karakter yang dicintai oleh banyak player. Sayangnya kucing palsu kita tidak sekuat itu. Masalah utama Keqing sejak dulu bukan karena dia jelek, tapi karena dia seadanya. Di awal-awal Keqing gak jelas arahnya mau dibawa kemana. Setelah Dendro muncul, dia dapat napas baru di tim Aggravate, tapi ya cuma playable aja. Artinya bolehlah kalau nggak ada pilihan lain. Buat pemula, punya Keqing sebagai bintang 5 pertama sebenarnya bisa membantu banget di awal-awal main game. Dia tidak haus energi, mainnya charge dan normal attack saja, senjatanya F2P, build-nya juga gampang. Tapi tetap saja, semakin jauh kalian bermain, Keqing sudah sangat sulit bersaing di meta. Di Abyss level tinggi, apalagi di Stygian Onslaught, kalian benar-benar butuh effort yang gede untuk mainin Keqing. Kita pindah ke karakter Hydro, Mona. Mona itu tidak jelek. Masalah di Mona itu adalah kitnya sekarang sudah tidak relevan, ketinggalan banget. Buat pemula, punya Mona bisa sangat membantu meningkatkan damage karakter DPS pertama kalian. Namun kalau kalian sudah progres cukup jauh dalam game, maka Mona akan jadi pilihan kesekian yang kadang akan bikin kalian lupa kalau dia itu ada sebenarnya. Mona akan jadi karakter cadangan sebelum player punya karakter impian mereka. Semenjak kedatangan Furina, Mona makin ketinggalan. Di atas kertas, sebenarnya Mona masih kepakai kalau kalian belum punya Kokomi atau Furina. Hal ini juga jadi bukti bahwa sebenarnya Mona masih bisa dimainkan dengan cukup baik. Kalaupun kalian mau mengumpulkan konstelasinya, C4 bisa bikin Mona nambahin crit rate anggota tim, yang sayangnya durasinya singkat banget. Jadi, apakah astrolog boros penyembah hobi ini worth buat kalian dapatkan? Masih. Setidaknya Mona masih cukup bagus, cuman sayangnya terlalu kuat. Paham kan maksud saya ya? Lanjut, kita bicara tentang Jin. PLT-nya Grandmaster Knight of Favonius ini sendiri dulunya dianggap karakter sampah. Sebenarnya kitnya Jin itu cukup bagus, sama kayak Mona. Namun damage-nya biasa aja, dan di masa itu, utilitas healing dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan. Uniknya, kalau sebelumnya kehadiran Furina memakan Mona dan menurunkan value-nya, Jin justru seperti mendapatkan kesempatan kedua karena kedatangan Furina. Dia jadi satu dari 5 heal terbaik untuk Furina. Keberadaan Jin bisa bikin stack fanfare Furina untuk ngebuff damage party kalian cepat terpenuhi. Dia juga punya akses ke Viridescent Venerer buat nurunin elemental resisten lawan. Kalau kalian mau dia punya strat Anemo resist yang lebih jauh lagi, ambil konstelasi 4-nya. Anemo resisten lawan bakal jatuh sebesar 40%, dan itu gede banget. Jadi apakah Jin masih worth dan relevan sebagai bintang 5 standar? Banget, kalau dia main di tim Furina. Terakhir Tighnari. Musang kebon Dendro DPS ini sampai sekarang masih jadi karakter DPS standar yang paling solid dan juga bagus bermain di tim spread. Build-nya Tighnari itu gampang. Tim spread-nya cukup kamu temenin dengan Traveler Dendro atau Cookie atau Fischl. Senjata, Slingshot yang bintang 3 sudah cukup buat dia. Kalau kamu kasih signature-nya dan senjata crit lain lebih bagus lagi. Untuk konstelasinya, C2 bikin Untuk konstelasinya Tighnari, C2 nambahin Dendro damage bonus, C4 kasih buff IM ke seluruh tim, dan C6 bisa bikin charge attack-nya lebih cepat dan ada damage tambahan yang ngikutin. Intinya, konstelasinya Tighnari itu bagus semuanya. Jika kalian mampu memberikan tingkat investasi yang cukup tinggi buat Tighnari, dia bisa mendekati levelnya Alhaitham. Ingat ya, hanya mendekati.
Kalaupun ada kelemahan, maka adalah playstyle dia yang single target dan agak sulit dimainkan oleh pemain mobile. Percaya deh, saya kesel kalau main Tighnari itu. Dan itulah pembahasan saya tentang karakter Bintang 5 standar, apakah masih relevan atau tidak. Ingat ya, ini cuma opini pribadi saya. Kalian bebas setuju, tidak setuju, atau bahkan punya teori sendiri. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap pakai bahasa yang sopan ya. So that's it guys, semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa klik like dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Saya Bang Chop, bapak-bapak ibu, pamit dari video kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Bye.